Halo para pembelajar sekalian, jumpa lagi dengan saya dalam pendidikan agama Katolik tingkat SMA. Malam ini topik atau materi yang akan kita bahas bersama adalah Yesus mewartakan kerajaan Allah. Materi Yesus mewartakan kerajaan Allah merupakan bagian dari materi kelas 11. Para pembelajar yang terkasih, kedatangan Yesus ke dunia ini tentu saja bukan sebuah kebetulan. Yesus datang dan berinkarnasi ke dunia ini dengan misi atau tugas yang dia bawa. Nah, keempat Injil memberi petunjuk yang sangat jelas kepada kita bahwa fokus utama misi Yesus Kristus di dunia ini adalah untuk mewartakan kerajaan Allah. Pokok pewartaan Yesus tentang kerajaan Allah mau menyatakan mengenai berkuasanya Allah, yang menyatakan bahwa karya penyelamatan Allah tidak dilaksanakan atas jasa manusia, melainkan melulu rahmat anugerah karena kemurahan Tuhan. Kerajaan Allah yang diperjuangkan oleh Yesus bukanlah sebuah tempat. Kita tidak bisa menunjuk, kerajaan Allah itu ada di A, kerajaan Allah itu ada di B. Tetapi kerajaan Allah yang dimaksud di sini, yang datang diwartakan oleh Yesus adalah sebuah situasi. Situasi seperti apa? Situasi di mana Allah meraja atas hidup manusia. Itulah tugas dan misi pokok kedatangan Yesus ke dunia ini, mewartakan kerajaan Allah. Nah, kerajaan Allah tidaklah menunjuk pada, seperti yang saya sudah katakan tadi, tidaklah menunjuk pada sebuah tempat tertentu, melainkan sebuah keadaan. Kerajaan Allah berarti Allah yang meraja atas kehidupan manusia. Dan dengan demikian kerajaan Allah bisa diartikan sebagai sebuah keadaan di mana Allah meraja atas hidup manusia. Nah, para pembelajar yang terkasih, paham mengenai kerajaan Allah rupanya bukanlah sesuatu yang baru dalam tradisi Yahudi. Paham tentang kerajaan Allah sudah ada di kalangan orang Yahudi sejak Perjanjian Lama. Jadi ini bukanlah tema baru bagi mereka. Pada saat kedatangan Yesus, paling tidak sudah ada 3 paham yang berkembang dalam masyarakat Yahudi tentang kerajaan Allah. Yang pertama, paham kerajaan Allah yang bersifat nasionalistis. Nah, paham kerajaan Allah yang bersifat nasionalistis ini memahami bahwa kerajaan Allah akan terwujud bila bangsa Israel bisa terbebas dari penjajahan bangsa asing. Sebagaimana kita ketahui dari sejarah bahwa pada masa Yesus, bangsa Israel ada dalam penjajahan bangsa Romawi. Nah, orang-orang yang memahami tentang paham kerajaan yang bersifat nasionalistis ini menganggap dan memahami bahwa kerajaan Allah itu sudah terwujud jika dan ketika mereka terbebas dari penjajahan bangsa Romawi tersebut. Nah, untuk itu dibutuhkan seorang Mesias yang berperan sebagai pemimpin perang yang melawan penjajah. Nah, paham kerajaan Allah yang berciri nasionalistis ini
sangat kuat dipahami di kalangan kaum Selot. Siapa itu kaum Selot? Kaum Selot ini adalah sebuah kelompok perjuangan di dalam masyarakat Yahudi. Mereka ini adalah kelompok yang senantiasa berjuang untuk melepaskan diri dari penjajahan bangsa-bangsa lain. Lalu paham kedua yang ada tentang kerajaan Allah adalah paham kerajaan Allah yang bersifat apokaliptik. Kelompok ini memahami bahwa kerajaan Allah akan dinyatakan pada akhir zaman. Mereka memahami bahwa saat ini dunia yang kita tinggali ini adalah dunia yang sudah tidak layak lagi karena sudah dipenuhi dengan kejahatan, dengan dosa. Maka dunia ini harus dihancurkan lalu diganti dengan sebuah dunia yang baru. Nah, kapan persisnya itu terjadi? Tidak ada yang tahu. Ya, itu terjadi akhir zaman nanti. Tentang kapan akhir zaman itu, mereka juga tidak tahu kapan akhir zaman itu. Nah, dunia baru yang terbentuk inilah yang mereka pahami sebagai kerajaan Allah. Dan paham ini sangat kental dipegang oleh kelompok Esseni. Lalu paham kerajaan Allah yang ketiga adalah paham kerajaan Allah yang bersifat legalistik. Nah, paham ini sangat kuat berkembang di kalangan para rabi. Siapa itu para rabi? Yaitu para pengajar atau guru-guru agama Yahudi. Nah, menurut mereka, saat ini kerajaan Allah sebenarnya sudah hadir di tengah-tengah mereka, yakni melalui hukum Taurat. Lalu, mengapa mereka, orang-orang Yahudi pada waktu itu, belum merasakan kerajaan Allah itu karena mereka sementara dan sedang dijajah oleh bangsa lain, itu karena mereka tidak taat kepada hukum Taurat. Maka syarat agar kerajaan Allah itu benar-benar terwujud dalam kehidupan mereka adalah mereka harus sepenuhnya tunduk dan taat dalam melakukan hukum Taurat. Inilah yang dipegang oleh dan diajarkan oleh para rabi tentang kerajaan Allah. Nah, lalu rupanya tentu saja paham ini tentang kerajaan Allah berbeda dengan kerajaan Allah yang diwartakan oleh Yesus. Nah, kerajaan Allah yang diwartakan oleh Yesus itu bisa kita lihat dan baca dalam Injil Lukas bab 4 16-21 dan Injil Yohanes bab 18 ayat 33 sampai 37. Nah, dalam kedua bacaan Injil tersebut dapat kita simpulkan ada 3 kekasan paham Yesus tentang kerajaan Allah. Yang pertama, kerajaan Allah bukan saat penghakiman, melainkan penyelamatan. Yesus lebih menekankan kerajaan Allah sebagai saat penyelamatan. Bagi Yesus, kehendak Allah sejak semula adalah untuk menyelamatkan manusia, dan untuk itu pula Allah mengutus dirinya untuk mewujudkan tindakan Allah yang menyelamatkan itu. Lalu yang kedua, kekasan yang kedua dalam paham kerajaan Allah yang diwartakan oleh Yesus. Yang kedua, kerajaan Allah sudah tiba dan sedang berlangsung. Orang-orang Yahudi memandang bahwa kerajaan Allah baru akan terwujud kelak pada akhir zaman. Tetapi Yesus menegaskan bahwa kerajaan Allah itu sudah dekat, bahkan sudah ada, sudah hadir dan sedang berlangsung dalam diri Yesus sendiri.
Dan kekasan yang ketiga dari paham kerajaan Allah yang diwartakan oleh Yesus, yaitu bahwa kerajaan Allah itu merupakan saat penyelamatan manusia secara utuh. Kerajaan Allah yang diwartakan oleh Yesus membebaskan manusia secara utuh dan menyeluruh, yaitu pembebasan manusia dari belenggu dosa yang memisahkan dari Allah dan sesamanya, dan sekaligus dari situasi penderitaan yang diakibatkan oleh dosa. Nah, itulah ciri khas atau kekhasan dari paham kerajaan Allah yang diwartakan oleh Yesus, yang tentu saja sangat berbeda dengan paham kerajaan Allah yang dipahami oleh masyarakat Yahudi pada waktu itu. Nah, lalu selanjutnya pertanyaannya, bagaimana Yesus mewartakan kerajaan Allah itu? Yesus mengajar dan mewartakan kerajaan Allah. Kalau kita lihat dan baca dalam kitab-kitab Injil, maka kita akan menemukan bahwa cara Yesus untuk mewartakan kerajaan Allah adalah melalui sabdanya, terutama melalui perumpamaan-perumpamaannya. Yesus tidak pernah mendefinisikan kerajaan Allah. Nah, tetapi supaya para pengikutnya, para murid-muridnya itu memahami kerajaan Allah yang ia wartakan, ia menjelaskannya melalui perumpamaan. Nah, perumpamaan ini oleh Yesus diambil dari situasi hidup sehari-hari para pendengarnya. Contoh misalnya kalau para pendengarnya para petani, maka tentu perumpamaan yang diambil adalah dari dunia pertanian. Kalau para pendengarnya adalah para nelayan, maka tentu perumpamaan yang diambil adalah dari dunia pernelayanan. Nah, mengapa Yesus menyampaikan atau mewartakan kerajaan Allah ini melalui perumpamaan? Tujuannya supaya perumpamaan atau pewartaan Yesus akan kerajaan Allah itu lebih mudah dimengerti dan dipahami oleh orang-orang yang mendengar pewartaannya. Nah, di dalam kitab suci, khususnya dalam keempat Injil, kita akan menemukan banyak perumpamaan-perumpamaan Yesus yang semuanya itu dilakukan dalam rangka mewartakan kerajaan Allah. Di sini ada beberapa contoh tentang perumpamaan Yesus tersebut. Salah satu contohnya adalah perumpamaan seorang penabur. Itu bisa kita baca dalam Injil Matius bab 13 3 sampai 23, atau dalam Injil Markus bab 4 ayat 1 sampai 20, dan dalam Injil Lukas bab 8 ayat 4 sampai 15. Lalu ada juga perumpamaan lalang di antara gandum. Bisa kita baca dalam Injil Matius bab 13 ayat 24 sampai 30. Dan juga ada perumpamaan tentang biji sesawi. Kita bisa baca dalam Injil Matius bab 13 31 sampai 32, Injil Markus 4 30 sampai 34, dan Injil Lukas 13 18 sampai 19. Ini hanya sekedar contoh, 3 contoh dari perumpamaan Yesus dalam rangka mewartakan kerajaan Allah. Tentu saja kita bisa menemukan banyak contoh-contoh lain dari perumpamaan Yesus yang dilakukan oleh Yesus untuk mewartakan kerajaan Allah kepada murid-muridnya dan kepada para pendengarnya. Lalu Yesus mewartakan kerajaan Allah tidak hanya melalui kata-kata, melalui sabda, tetapi ia juga mewartakan kerajaan Allah melalui tindakan-tindakannya. Apa yang dikatakan oleh Yesus, ia wujud nyatakan di dalam tindakannya. Jadi Yesus
tidak hanya berbicara tentang kerajaan Allah, tetapi Yesus mewujudkan kerajaan Allah itu melalui tindakan-tindakannya. Nah, melalui pelbagai tindakannya, Yesus menghadirkan Allah yang membebaskan dan menyelamatkan manusia secara nyata. Ada beberapa contoh tindakan Yesus yang dilakukan oleh Yesus dalam rangka menghadirkan kerajaan Allah. Contoh misalnya yang pertama, tindakan pengusiran setan dalam kitab suci. Dalam keempat Injil, kita bisa menemukan banyak perikop yang berbicara tentang Yesus melakukan mujizat pengusiran setan. Lalu, ada juga mujizat penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus. Yesus menyembuhkan orang buta, Yesus menyembuhkan orang lumpuh, dan lain sebagainya. Itu semua dilakukan oleh Yesus dalam rangka mewartakan kerajaan Allah. Lalu berikutnya, kerajaan Allah juga terwujud dalam keseluruhan pribadi Yesus, dalam sikap dan tindakan Yesus terhadap orang berdosa. Dalam kitab suci, kita akan menemukan perikop-perikop di mana Yesus banyak bergaul dengan orang-orang berdosa. Yang notabene dalam tradisi masyarakat Yahudi itu sebuah aib untuk bergaul dengan orang berdosa. Tetapi Yesus berbeda. Yesus justru datang, menyapa, dan bergaul dengan orang-orang berdosa. Dan dengan demikian membuat dan membawa perubahan hidup kepada orang-orang berdosa tersebut untuk kembali kepada Allah. Dan yang terakhir, kerajaan Allah terpenuhi secara paripurna dalam peristiwa wafat dan kebangkitan Yesus dari alam maut. Kerajaan Allah yang diwartakan oleh Yesus melalui tindakannya terwujud secara sempurna dalam tindakannya yang terakhir, yaitu melalui sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus dari alam maut. Nah, Yesus tentu saja sudah tidak bersama kita lagi. Lalu pertanyaannya, apakah pewartaan Yesus akan kerajaan Allah itu berhenti di situ? Tentu saja jawabannya adalah tidak. Semasa hidupnya di muka bumi ini, Yesus memilih 12 orang rasul yang mengambil bagian dalam perutusannya. Lalu kemudian Yesus mengutus mereka untuk melanjutkan karya pewartaan kerajaan Allah ini. Nah, oleh karena itu, gereja dipanggil untuk melanjutkan pewartaan dan perwujudan kerajaan Allah yang dulu diwartakan dan diwujudkan oleh Yesus, lalu kemudian dilanjutkan oleh para rasul, dan sekarang menjadi tugas gereja untuk mewartakan dan menghadirkan kerajaan Allah itu di tengah-tengah dunia kita saat ini. Konsili Vatikan kedua mengatakan, gereja tidak hanya sekedar menjadi tanda keselamatan Allah, tetapi benih dan awal mula kerajaan itu di dunia. Lumen Gentium artikel 15. Demikian pembelajaran kita pada malam hari ini, para sahabat pembelajar. Semoga penjelasan saya pada malam ini tentang pokok pewartaan Yesus, yaitu kerajaan Allah, boleh dipahami dengan baik. Selamat malam dan terima kasih.